saksikan video sistem periodik unsur yang akan ditayangkan berikut ini. Stay tune. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, ya, yang Bapak banggakan, ya. Jadi untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi terakhir kita, yaitu materi tentang sistem periodik unsur, ya. Jadi nanti untuk pertemuan kita hari ini itu kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya. Nanti mungkin untuk penguatannya itu kita bisa akan kita lakukan di sekolah, gitu ya. Ini hanya sebuah penguatan saja dan mungkin misalnya kalian juga sebagai bahan belajar di rumah, ya. Baik, kita langsung saja, ya. Kita akan bahas materinya yaitu tentang sistem periodik unsur-unsur, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem periodik unsur, ya. Nah, di sini yang akan kita bahas di sistem periodik unsur itu yang pertama adalah sistem periodik modern. Kemudian ada perkembangan dasar pengelompokan unsur, sifat-sifat periodik unsur, serta beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Ya, nah berikutnya kita akan bahas. Nah, ini adalah kemarin Bapak sudah perlihatkan. Ini adalah namanya tabel periodik atau sistem periodik unsur. Ya, atau biasanya nanti kalau kemarin kan Bapak sudah instruksikan beberapa kelas untuk membeli sistem periodik unsur ini SPU ya. Nah, ini biasa suka ada di tukang fotokopian juga gitu ya, beli mungkin ya. Ya, ini adalah tabel unsur ya. Kemudian di sini dari tabel unsur ini juga nanti ada yang sifatnya ini ada yang warna seperti warna ungu ya, ungu ini ya. Di sini ada metal, kemudian ada non metal ini warnanya yang agak kuning ke oren-orenan gitu ya. Nah, ini di sini yang bersifat non metal atau non logam. Ya. Nah, di sini ada senyawa lantanida sama aktinida. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita akan bahas kemarin apa sih itu periode, ya. Periode itu adalah lajur horizontal dalam sistem periodik disebut dengan periode, ya. Jadi kalau periode itu ya, periode itu dari kiri ke kanan, ya. Periode itu dari kiri ke kanan. Ya, contoh misalkan ini. Ini periode dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah periode ya. Ini periode satu, itu ya. Ya, maaf ya. Ini periode satu, kemudian nanti ada periode dua, periode tiga itu yang disebut dengan periode. Sedangkan kalau golongan itu adalah lajur vertikal atau lajur vertikal itu berarti dari atas ke bawah ya. Ini adalah golongan. Nah, ini golongan. Golongan 1A ya. Kemudian di sini ada golongan 2A gitu ya. Ini ada golongan 3B, 4B, 5B, 6B gitu ya. Kemudian kalau golongan 3A nanti loncat ke sini ya. 3A, 4A, 5A sampai ke 8A. Ya, itu yang dimaksud dengan golongan. Sedangkan kalau periode itu dari kiri ke kanan ya. Nah, kemudian di sini jadi tadi ya, golongan itu di sistem periodik unsur itu ada 8 golongan. Sedangkan ini ya, jadi dari sistem periodik unsur itu ada 18 golongan. Ya, 18 golongan. Kenapa ada 18 golongan? Karena kan golongan 1A sampai dengan eh, 8A, kemudian 1B sampai 8B itu aja kan 8 tambah 8, 16. Ditambah golongan lantanida dan aktinida 2. Jadi totalnya adalah 18 golongan. Gitu ya. Kemudian unsur transisi. Apa itu unsur transisi? Nah, unsur transisi itu adalah unsur yang terletak pada golongan-golongan B, yaitu golongan 3B hingga 2B. Ya, golongan 3 sampai 4 sampai dengan 12. Ya. Sedangkan kalau golongan transisi dalam itu adalah dua baris unsur yang ditempatkan di bawah tabel periodik disebut dengan unsur transisi dalam, ya, yaitu berupa unsur lantanida yang beranggotakan nomor atom 57 sampai 70, ada 14 unsur.
ada golongan aktinida yang beranggotakan nomor atom 89 sampai dengan 102. Ini juga sama ada 14 unsur. Ya. Berikutnya, nah apa sih hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik? Ya, kemarin kita sudah menentukan golongan dan periode menggunakan sistem konfigurasi elektron dua, yaitu yang pertama dengan sistem konfigurasi elektron Niels Bohr dan sistem konfigurasi elektron modern. Nah, kelemahan dari sistem konfigurasi elektron Niels Bohr itu kita tidak bisa menentukan golongan B. Itu kelemahannya, salah satunya. Ya, jadi disempurnakanlah oleh sistem konfigurasi elektron modern yang bisa menentukan golongan B dan lantanida dan aktinida atau berupa golongan transisi. Ya. Nah, di sini contohnya adalah tadi kemarin itu adalah periode itu sama dengan jumlah kulit. Ya, kalau di Niels Bohr ya, nomor golongan itu sama dengan elektron valensi, gitu ya. Contohnya adalah misalnya unsur X dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Ada 2, 18, 2, 8, 18, 3. Di sini ada kulit K, L, M, dan N. Ya, ada 4 kulit. Karena ada 4 kulit, ya, berarti ini periode 4. Golongannya berapa? Golongan 3A. Karena elektron valensi atau elektron terluarnya adalah 3, maka golongan 3A. Ini kalau pakai sistem konfigurasi elektron Niels Bohr. Kemudian di sini kita akan membahas perkembangan dasar pengelompokan unsur, ya. Nah, di sini perkembangan dasar pengelompokan unsur itu, ya, itu eh, pertama adalah pengelompokan atas logam dan non logam. Jadi pengelompokan atas logam dan non logam itu dilakukan oleh penggolongan ini pertama kali dilakukan oleh Lavoisier. Kemudian dilanjutkan lagi itu adalah triade Dobereiner, yaitu mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tiga unsur yang disebut dengan triade. Ya. Kemudian ada hukum oktav Newlands. Nah, Johann Wolfgang Dobereiner mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tiga unsur yang disebut dengan triade. Ya, ini bukan ya. Hukum oktav Newland itu adalah jadi oktav, jadi 8 ya. Jadi kalau setiap unsur ke 8 ini tadi mungkin copy paste salah ya. Jadi mungkin ini nanti diperbaiki. Jadi ini kurang tepat ya. Oktav itu 8. Jadi setiap unsur ke 8 itu memiliki sifat unsur yang sama ya dengan sifat unsur yang pertama gitu ya. Biasanya dari pengelompokannya setiap unsur ke 8 ya. Kemudian berikutnya itu akan dilanjutkan oleh sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev itu menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan unsur periodik dari massa atom relatifnya. Ya, jadi Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan, lajur horizontal yang lajur tempat-tempat unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya disebut dengan periode. Dan jadi dimulai dari sistem periodik Mendeleev ini yang sudah ditentukan periode dan golongan. Ya, sedangkan sebelumnya itu belum ada pengelompokan periode dan golongan. Ya, berikutnya adalah sistem periodik modern dari Henry G. Moseley yang sekarang kita pakai sistem periodiknya yang tadi kita Bapak perlihatkan di awal tadi ya. Nah, di sini adalah Henry G. Moseley itu menunjukkan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik Mendeleev ya sesuai dengan kenaikan nomor atomnya ya. Kemudian kita akan bahas ya berikutnya itu adalah eh, sifat periodik unsur yang pertama kita bahas adalah tentang jari-jari atom ya. Jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti hingga ke kulit terluar ya. Jadi inti nih, inti ke kulit terluar ya. Maaf nih, dari inti ke kulit terluar ke sini. Nah, ini ada jari-jari ya. Nah, ini ya jari-jari atom ya. Jari-jari atom itu ya dari kiri ke kanan dalam satu periode itu jari-jari atom akan semakin kecil. Sedangkan dari atas ke bawah ya jari-jari atom itu akan semakin besar ya. Jadi dalam sistem periodik itu berarti dari atas ke bawah berarti berdasarkan satu golongan ya. Dari kiri ke kanan berarti satu periode jari-jari atom itu akan semakin kecil. Nah, di sini adalah jari-jari ion. Jari-jari ion yang ion tunggal dapat terbentuk dari atom neutronnya karena pelepasan atau penyerapan elektron. Ion positif atau yang bermuatan kation terbentuk karena pelepasan elektron, sedangkan ion negatif terbentuk karena penyerapan elektron. Ion positif mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar. Logikanya, bagaimana Pak? Nah, ini bisa dihitung dari elektron. Ya, kalau elektronnya ini kan kalau dia muatannya anion atau negatif, itu kan pasti elektronnya
akan lebih banyak. Sedangkan kalau yang lebih muatannya positif itu elektronnya kan akan lebih kecil, ya kan, lebih sedikit. Berarti otomatis kan jari-jarinya akan lebih banyak, lebih besar yang ion negatif ketimbang yang positif. Ya, contoh di sini adalah Na dengan Na+. Maka jari-jari atom Na+ ini akan lebih kecil ketimbang dengan atom netralnya. Dan kalau atom Cl dengan Cl-, atom Cl netral ini akan lebih kecil dibandingkan dengan ion yang muatannya negatif. Ya, karena elektronnya aja. Nah, di sini kan jari-jarinya makin gede gitu ya. Ya, nah itu adalah untuk jari-jari ion. Kemudian energi ionisasi, ya. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1 disebut dengan energi ionisasi. Ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi itu akan semakin kecil ya dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi itu cenderung bertambah. Afinitas elektron, ya, afinitas elektron itu energi yang menyertai penambahan satu elektron, ya, pada satu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1 disebut dengan afinitas. Afinitas elektron itu ya dari satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron itu cenderung berkurang, sedangkan dari satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron itu semakin bertambah. Tapi pengecualian ya kalau untuk golongan 8A itu dia paling kecil untuk afinitas elektronnya. Ya, paling kecil ya. Ini untuk golongan 8A ya. Keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Itu adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Bisa kamu lihat di sini datanya, ini adalah nilai keelektronegatifan, ini 2,1 hidrogen, litium, barium, berarti dari kiri ke kanan, berarti ini periode, dalam satu periode ini 1, 1,5, 2,0, 2,5, ini berarti kan makin ke sini, makin ke kanan, makin bertambah ya. Nah, kecuali nanti untuk golongan 8A itu paling kecil ya. Nah, Na ke sini makin besar. Ini dari kiri ke kanan makin besar. Kita lihat dari atas ke bawah ya. 2,1, ini 1,0, 0,9, 0,8. Berarti dari atas ke bawah itu semakin kecil. Ya. Nah, ini semakin kecil. Ya. Itu untuk keelektronegatifan. Kemudian ada beberapa golongan. Ya, dalam periodik, sistem periodik itu. Pertama ada golongan 8A, ada golongan gas mulia. Berupa gas yang sangat stabil dan sukar bereaksi, ada golongan 7A disebut dengan golongan halogen, kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Biasanya nanti kalau biasanya ini adalah unsur yang beracun. Nah, kalau golongan 1A ini adalah logam alkali yang membentuk basa yang larut dalam air. Golongan 2A disebut dengan logam alkali tanah, unsur-unsur yang dapat membentuk basa. Unsur-unsur logam transisi ini adalah unsur-unsur yang tambahan, golongan tambahan berupa golongan B. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya untuk hari ini, begitu ya. Nah, oke. Ya, itu saja mungkin dari Bapak untuk pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi di kelas ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.